perintah Tuhan, kemudian menolong orang lain, beribadah, dan lain sebagainya. Lalu di situ juga ada tujuan akhir manusia. Tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan yang hakiki, yang di situ tidak ada kebahagiaan lagi, ibaratnya sebagai puncak dari kebahagiaan, seperti itu. Nah, lalu filsafat manusia. Nah, di sini saya gambarkan melalui bagan kecil ini agar kita lebih mudah ya menelaah apa sih filsafat itu. Jadi, filsafat itu adalah sebagai cara untuk mencari jawaban persoalan hidup manusia, persoalan hidup kita semuanya gitu. Dengan itu, maka kita akan mendapatkan satu ilmu pengetahuan yang nantinya ilmu pengetahuan ini akan digunakan oleh manusia dalam kehidupannya agar lebih mudah dalam menjalani kehidupan ini. Misalnya, kemudahan dalam bermuamalah, berhubungan dengan manusia, kemudian dalam teknologi, seperti itu. Nah, cuman pada akhirnya nantinya dengan adanya perkembangan teknologi ini perlu diperhatikan oleh manusia itu sendiri karena ada sisi positif dan negatifnya gitu. Jadi manusia perlu apa ya? Wise gitu ya, waspada. Jangan sampai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini justru akan membuat manusia hancur gitu ya. Nah, lalu dari filsafat ini kita masuk ke filsafat manusia. Jadi filsafat manusia itu apa sih gitu ya? Nah, ini kembali lagi kepada filsafat yang sudah didapatkan sebelumnya. Dengan adanya filsafat dan metode-metode pemikiran yang baru, maka akan didapatkan satu hasil pemikiran yang mendalam gitu ya, yang mendalam. Jadi berbeda dengan filsafat. Kalau filsafat manusia ini lebih mendalam gitu, karena dengan adanya metode-metode dan filsafat tadi gitu. Lalu nantinya juga akan mempelajari dari corak manusia gitu. Jadi corak manusia apa sih ciri khasnya? Kemudian yang lebih mendasar dari manusia itu apa? Sehingga akan diketahui bahwa eh, apa ya, struktur metafisik dari fundamental. Jadi ini agak dalam nih bahasanya, mungkin Bu Gret bisa menjelaskan nanti ya. Jadi Iya. lebih apa, lebih sulit gitu, lebih ke dalam, lebih ke bentuk-bentuknya gitu secara fundamental gitu agar apa ya, saya lebih nggak bisa menjelaskan untuk metafisik yang fundamental Ya. ini, tapi lebih kepada ke situ untuk filsafat manusia ini. Nah, kemudian hakikat manusia dan kemanusiaannya ini lebih membahas pada menurut Lehi 2001, manusia mempunyai pengetahuan dan pengertian yang indrawi dan juga interaktif yang membedakan dengan pengadaan hidup lainnya. Jadi maksudnya di sini adalah manusia itu diciptakan memang berbeda dengan makhluk lainnya, berbeda dengan tanaman, berbeda dengan hewan-hewannya gitu. Nah, di sini tugas manusia adalah mengubah lingkungan. Jadi yang awalnya hanya bumi yang bulat ini, dengan adanya filsafat, dengan adanya filsafat manusia, maka manusia akan mampu mengubah bumi ini menjadi misalnya ya ada peradaban baru, misalnya seperti peradaban Yunani kuno, lalu berkembang lagi seperti misalnya ada negara-negara yang sekarang dan sampai kita lihat misalnya ada gedung-gedung pencakar, lalu berbagai macam kemajuan teknologi seperti itu. Nah, itu hakikat manusia dan kemanusiaannya. Nah, untuk berikutnya, ciri khas manusia akan dipaparkan oleh Ibu Nova. Kepada Ibu Nova dipersilahkan. Baik, Bu Robi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Suara saya ada ya, Bu Robi? Ada, Bu. Oke. Mohon maaf, Ibu, ini sinyalnya kurang stabil. Oh iya, Ya, baik. khawatir mati. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ciri khas manusia.
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi oleh Bu Robi, manusia itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing. Antara manusia satu dengan manusia lainnya itu kan berbeda-beda. Jadi dari secara filosofis di sini manusia itu sebagai pengada atau makhluk hidup yang substansi naturalnya itu terbentuk dari badan dan jiwa, lalu terbentuk dari keseluruhan yang mempunyai struktur organ dan kesatuan substansial, dan juga dari suatu struktur indrawi dan juga subjektivitas meta indrawi. Nah, di sini manusia itu memiliki badan. Slide selanjutnya, Bu Robi. Nah, manusia itu memiliki badan. Badan manusia itu merupakan struktur organ yang ada, yang terlihat, yang nyata gitu, menunjukkan bahwa manusia itu sebagai suatu subjek individu yang unik, memiliki rupa dan ciri-ciri yang berbeda sebagai tubuh yang objektif. Jadi di sini ada sebagai suatu subjek individu yang unik, lalu manusia itu memiliki rupa dan ciri yang berbeda dengan individu lain, dan juga sebagai tubuh objektif yang berada di dalam dunia ini. Nah, ini menurut Michael Henry di dalam Louis Lehy tahun 2001, badan manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu tubuh objektif dan juga tubuh organik. Di mana tubuh objektif itu merupakan wujud yang dapat diamati dari luar, yang secara nyatanya. Lalu tubuh organik itu merupakan struktur yang mendiami tubuh objektif. Bisa dikatakan tubuh organik itu sebagai jiwanya, jiwa dari manusia itu sendiri, gitu. Lalu badan manusia ini tidak hanya bersifat objektif yang hanya bisa diobservasikan saja, namun bisa juga bersifat subjektif yang memiliki interioritas yang organik, unik, spesifik, yang tadi sudah dijelaskan, yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya. Itu dari ciri-ciri manusia. Nah, jadi hakikat manusia sebagai makhluk hidup itu yang eksistensinya nyata itu maksudnya dilihat dari yang pertama ada kehadiran badannya secara objektif dan organik yang dapat diamati dan berbeda wujudnya dari manusia satu dengan yang lainnya. Lalu dari kehadiran badannya pun secara subjektif itu manusia memiliki ciri khas dan spesifik antar satu manusia dengan yang lainnya. Lalu dari badan manusia sendiri itu merupakan struktur yang hidup yang bersifat perseptif, afektif, berkesadaran, dan mempunyai interioritas yang personal. Nah, lalu ada juga tadi dijelaskan subjektivitas meta indrawi manusia. Jadi subjektivitas meta indrawi itu merupakan interioritas yang menstruktur, menyatukan, mengordinasikan keseluruhan aktivitas dari manusia itu sendiri sebagai makhluk hidup. Nah, ini tuh disebut dengan jiwanya manusia. Meta indrawi itu merupakan jiwa dari manusia itu sendiri. Nah, lalu perkembangan manusia itu dari zaman ke zaman itu diwarnai oleh kebudayaan, lalu ada juga zaman yang semakin modern, jadi ada teknologi juga, dipengaruhi oleh teknologi. Nah, selama perkembangan zaman ini, manusia itu mendapatkan banyak pengetahuan, gitu. Lalu pengetahuan itu tuh sesuai dengan apa yang manusia jalani, dia dapat pengetahuan lagi dapat dari zaman ke zaman. Nah, pengetahuan itu sendiri itu merupakan pengamatan indrawi. Jadi itu yang disebut dengan indrawi itu mendapatkan pengetahuan dari mulai lahir sampai sekarang, sampai saat ini gitu. Nah, pengetahuan itu sendiri memiliki karakter yang relasional dengan yang berrelasi antara subjek dan juga objeknya. Nah, karena lewat pengetahuan, manusia itu masuk ke dalam hubungan yang mengakibatkan manusia sendiri itu ada gitu. Maksud dari ada di sini itu ada pengetahuan yang merelasi antara subjek dan objeknya. Itu dari ciri khas manusia. Selanjutnya ada afektivitas. Nah, afektivitas sendiri itu merupakan hal yang membuat manusia menjadi aktif dan berpartisipasi di dalam dunia ini. Jadi manusia itu mampu memfokuskan diri kepada hal-hal yang menarik perhatian dan menggerakkan hati untuk mengolahnya. Afektivitas manusia ini memungkinkan manusia untuk mengenal
merasa, mengetahui, dan mendorong kepada perbuatan. Nah, di sini afektivitas itu ada dua kutub, ada dua disposisi. Yang pertama ada yang afektivitas negatif dan juga ada yang afektivitas positif. Untuk afektivitas sendiri itu yang negatif bisa kita umpamakan itu produknya adalah benci gitu. Jadi manusia itu memiliki rasa emosional. Dari afektivitas itu ada emosionalnya dari manusia, ada rasa benci dan juga ada rasa cintanya. Nah, afektivitas negatif itu menunjukkan bencinya, dan sedangkan yang positif itu menunjukkan cintanya. Kalau untuk contohnya yang afektivitas negatif itu seperti manusia itu perasaannya itu mudah marah gitu contohnya. Lalu bisa juga dia mencemari penilaian yang negatif, hal-hal yang tidak baik gitu. Lalu ada juga contohnya kurang senang terhadap hasil orang lain gitu, kurang senang dengan pekerjaan orang lain, itu mengarah kepada afektivitas negatif. Sedangkan untuk afektivitas positif itu menggambarkan bahwa manusia itu sendiri merasa bahagia gitu, merasa senang. Sehingga dari penyelesaian masalahnya pun berpengaruh. Jadi dalam afektivitas positif itu manusia dapat menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik, dapat mengatasi masalahnya dengan lebih baik karena pikirannya atau emosinya itu merasa tenang, merasa bahagia, tidak ada rasa benci gitu. Itu dari afektivitas manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari ciri khas manusia dan juga afektivitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Robi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ibu Nova atas pemaparannya. Cukup bagus ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang personhood ya. Personhood itu adalah konsep person ya. Adalah salah satu dalam filsafat untuk membatasi dunia. Nah, di sini yaitu personhood merupakan hakikat yang melekat pada setiap individu manusia ya, sebagai insan yang bermoral, yang wajib dilindungi dan diperlakukan sebagai makhluk yang bermoral dengan segala akhlak dan keunikan yang terdapat dalam setiap individu manusia. Nah, konsep personhood yaitu ada 3. Next, Ibu Robi. Ya, di situ ada personhood moral, personhood metafisik, personhood hukum formal. Nah, personhood moral di sini yaitu dianggap sebagai agen moral, yaitu manusia itu yang memiliki pribadi yang bermoral. Hal inilah yang mengidentifikasikan bahwa manusia merupakan personhood secara moral. Contohnya misalnya hewan yang bukan sesuatu yang tidak bermoral seperti misalnya anjing, kucing, burung, dan ikan. Umumnya mereka ini dianggap bukan agen moral dan bukan orang yang bermoral. Misalnya seekor singa di hutan yang membunuh hewan, ya, membunuh hewan lain untuk dimakan. Nah, itu kan bukan sesuatu yang bermoral ya. Atau membunuh manusia untuk alasan apapun. Nah, itu bukan sesuatu yang bermoral. Nah, lanjut personhood metafisik ya. Personhood metafisik ini dapat dicirikan sebagai studi tentang sifat realitas ya, realitas dalam bentuk atau kategorinya paling dasar seperti diskusi tentang apakah segala sesuatu yang ada adalah fisik, misalnya materi. Nah, itu misalnya metafisik karena manusia memiliki ciri yaitu pertama rasionalitas atau kemampuan penalaran logis, yaitu ada lagi kesadaran ya. Ketiga, kesadaran diri. Keempat, penggunaan bahasa. Ya. Kelima, kemampuan untuk memulai tindakan. Dan keenam, hak pilihan moral.
dan kemampuan untuk terlibat dalam penilaian moral. Terakhir, kecerdasan. Dalam metafisik ini tetap para filsuf sekuler modern biasanya berbicara tentang personhood. Ya. Personhood secara fisik ini merupakan konsep yang jarang dibahas ya oleh para ahli, karena semua pekerjaan biasanya dilakukan oleh gagasan tentang personhood metafisik. Seperti disebutkan di atas bahwa jadi secara fisik melihatnya dalam persona seseorang. Sementara dalam personhood hukum formal seringkali mengakui bahwa hukum yang memungkinkan kesatuan kelompok, misalnya korporasi, untuk membuat kontrak dan terlibat dalam masalah hukum. Secara hukum merupakan konsep hukum yang sangat berguna untuk mengetahui hak-hak individu. Setiap manusia dilindungi dan dihargai sebagai subjek hukum. Nah, next. Yang tadi hukum formal itu biasanya hukumnya terdapat dalam diri seseorang atau lingkungannya. Di dalam pribadi seseorang ada kebaikan dan kebahagiaan. Kebaikan dan kebahagiaan ini kecenderungannya manusia tidak hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat pragmatis dan objektif. Ya. Menurut Aristoteles, ya, yang dikutip next, Bu. Menurut Aristoteles yang dikutip oleh Louis Leary menyatakan bahwa intelijensi manusia merupakan suatu keterbukaan dan kemampuan menerima. Di situ ada dimensi kognitif dan dimensi konatif. Ya. Dimensi itu, dimensi konatif misalnya terdiri atas 4 pernyataan misalnya. Di situ ada kognitif. Kognitif itu kan terdapat seseorang menjadi tahu tentang sesuatu, ya, kognitif, sikap seseorang. Lalu ada konatif. Konatif itu kan tingkah laku yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu afektif, ya, sikap seseorang terbentuk, misalnya setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Tadi di situ contohnya misalnya bahagia, ya. Bahagia, contohnya manusia yang bahagia, misalnya bahagia itu misalnya berkarya, manusia itu bahagia itu dicintai dan dihargai misalnya. Lalu bahagia itu memberi. Konsep-konsep manusia tentang bahagia itu banyak, ya. Bahagia itu misalnya ada orang yang bahagia itu berkumpul bersama keluarga, ada. Bahagia itu bercerita bersama teman misalnya, ada. Jadi kebahagiaan dan kesenangan itu setiap manusia mempunyainya. Misalnya kebaikan. Kebaikannya misalnya mengucapkan terima kasih. Sudah dalam bentuk kebaikan, sikap kebaikan. Membuang sampah pada tempatnya, contoh-contoh kecilnya. Itu juga masuk ke dalam kebaikan. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Misalnya membantu orang tua, membawakan barang, itu juga dalam sebuah bentuk kebaikan. Next, Bu. Nah. Sudah, mangga. Dikembalikan kepada Bu Robi. Baik, terima kasih Bu Nova dan Bapak Gary atas pemaparannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari bab 1 bisa disimpulkan bahwasannya manusia adalah makhluk tunggal atau singular creator gitu. Dia memiliki struktural finalitas sebagai bagian dari jiwa dan badannya. Lalu bidang filsafat manusia yang dia terus-menerus mencari jawaban terhadap persoalan hidup gitu ya, persoalan hidup karena manusia itu sebagai objek yang memang akan dipelajari dan juga manusia sebagai objek yang akan mempelajarinya. Kemudian manusia juga memiliki pengetahuan selama hidupnya yang dimana pengetahuan itu bersifat indrawi dan juga intelektif gitu.
Dan selama hidupnya, kemampuan manusia tidak hanya dari faktor pengetahuannya saja, tetapi ada kemampuan afektivitas, yaitu berupa emosi positif dan juga emosi negatif. Mungkin demikian Ibu Grit dan Bapak Ibu atas pemaparan dari kelompok 1 terkait dengan bab 1 perkembangan manusia dan pendidikan. Jika ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Berikutnya dikembalikan kepada Ibu Grit. Ya, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Baik, sudah menyajikan dengan baik mengenai siapakah manusia ya. Jadi sebetulnya kalau kita katakan siapakah manusia, ini belum secara khusus kita masuk kepada manajemen pendidikan, ini masih terkait dengan apa yang disampaikan sebelum UTS ya. Jadi sebelum UTS itu ada bahasan-bahasan yang sudah disajikan oleh Pak Ian kalau tidak salah ya. Jadi ini ada korelasinya, hanya yang disampaikan saat ini sebetulnya dari sudut pandang penulisnya Bapak Martinus ya. Jadi yang sebelumnya itu yang diberikan adalah dari pandangan Prof. Yuyun. Begitu ya. Prof. Yuyun kan pakainya kemarin? Ya, ya yang lebih nanti mengerucut kepada bagaimana kita membuat satu tesis begitu ya. Tidak jauh ini nanti akan mengarah kepada pendidikan, tapi dimulai dengan kita kembali memahami mengenai siapakah manusia. Ya, mungkin secara karena kebetulan saya di sini moderator, saya jelaskan sedikit lagi bahwa bagaimana yang ingin disampaikan itu kalau kita korelasikan dengan sebelumnya, bahwa manusia itu tadi yang disebutkan ambilnya ini sebetulnya dari buku Bronowski yang dipakai di Harvard University. Ada masuk-masuk ambil dari Bronowski yang The Essence of Man, jadi hakikat dari manusia. Itu sebetulnya siapakah manusia, hakikat dari manusia ya. Di sini ingin menggambarkan bahwa manusia itu diciptakan ada punya tujuan. Artinya kita berkaitkan dengan alam, maka manusia itu harus memanage alam, mengelola alam itu dan mengembangkannya. Itulah tugas manusia. Nah, bagaimana dia cara mengembangkan, bagaimana dia cara mengelola, tentunya harus membutuhkan satu pengetahuan atau ilmu pengetahuan ya. Sebab itu untuk mengembangkannya manusia itu perlu bertanya-tanya ya untuk mencari jawaban bagaimana sebetulnya. Bertanya itu adalah salah satu ciri khas dari filsafat. Ingin tahu, rasa ingin tahu, rasa ingin tahu dan mencari jawabannya. Ya, sesuai dengan tujuannya juga kemudian diceritakan bahwa apa sih manusia itu mengelola bumi ini, mengembangkannya untuk apa? Ya salah satu setelah mengembangkannya tujuan manusia itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kiki tadi juga sudah disebutkan di dalam tadi presentasinya tujuan utamanya. Tetapi ada juga disinggung di dalam perjalanannya ke sana. Nah, manusia itu sebetulnya diberi kemampuan lebih daripada binatang. Jadi manusia itu ada gift dari from God begitu ya. Dari Tuhan diberikan gift yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain ya. Manusia itu diberikan gift. Salah satu gift itu ada talenta melalui tangannya untuk dia membuat sesuatu. Ada juga imagination ya, imajinasi yang tidak dimiliki. Dulu pernah ada cerita waktu zamannya Nazi, semua dimasukkan di ruang gas. Ada seseorang yang bisa selamat ya, ahli psikologi siapa namanya Franklin tidak salah ya. Kenapa dia bisa selamat? Karena pada saat di dalam istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia use his imagination bahwa dia mengatakan orang boleh
menyiksa saya, orang boleh tidak kasih makan saya, tapi saya mampu untuk menghayal. Satu saat saya keluar dari sini, saya akan bisa untuk mengapa. Jadi dia menghayal sesuatu yang bisa dia lakukan kalau dia mampu keluar dari situ, sehingga dia tidak terpaku di situ dan dia melaksanakan berbagai tugas. Kadang-kadang dia nganterin mayat, lagi satu meninggal. Pokoknya selama jiwanya belum diambil, dia pakai hayalan itu yang itu tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti binatang. Binatang tidak punya imagination, ya. Jadi bagaimana dia mampu akhirnya pada satu kurun waktu tertentu, waktu semua terbebas, semua itu ditemukan ruang gas itu, dia masih mampu untuk selamat karena memang belum diambil jiwanya, masih kuat, ya. Itu yang menguatkan dia, begitu ya. Itu salah satu gift from God selain dari talenta-talenta atau bakat-bakat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada seseorang. Nah, berkaitan tadi melanjutkan ke sana, maka di situ tadi disebutkan manusia itu juga ada yang disebut afektivitas, ada negatif dan positif. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan teori Freud, itu ada id, ego, dan super ego. Apa itu id? Semua manusia mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu baik positif dan negatif. Dia ingin melakukan membunuh orang atau menyayangi orang ataupun apapun itu. Kemudian ada ego. Ego ini melaksanakan itu, ya, tetapi itu akan dibatasi oleh yang disebut super ego. Super ego itu lebih ke hati nurani. Hai, jangan lakukan itu tidak baik. Hai, itu nggak boleh. Manakala super ego itu berpengaruh bagus, maka orang ini akan tertata dengan bagus tingkah lakunya. Tapi kalau super ego ini tidak berjalan dengan baik, maka orang itu akan mudah melakukan hal-hal yang jahat, begitu. Tapi manusia itu diciptakan seperti tadi ada disinggung sedikit, itu tidak terlepas dari kerakusan karena keinginan berkuasa, keinginan menjadi besar. Apakah salah keinginan berkuasa? Tidak salah. Tetapi kalau sudah menguasai diri, kerakusan dan ingin menindas yang lain, maka inilah yang menjadi salah. Sebab itu dikaitkan dengan ilmu, maka kemudian di situ ada dijelaskan mengenai moral, metafisika, hukum formal, di mana kalau misalnya nanti ilmu yang didapat, ya, kita meneliti, kita melakukan satu penelitian, pasti harus selalu ada epistemologi, ontologi, aksiologi manfaat. Tapi bisa saja seperti pedang bermata dua. Ya, di satu sisi yang kita lakukan itu merupakan ada manfaat, di sisi lain menjadi disaster. Seperti apa? Bom Hiroshima Nagasaki. Tujuannya adalah menjaga perdamaian dunia, tapi pada kenyataannya banyak sekali korban-korban. Nah, banyak lagi hal-hal yang semacam itu, ya. Terus apalagi? Itu kalau misalnya kita lihat ilmu pengetahuan, ada bayi cloning dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada unsur keinginan manusia yang tidak bisa terbatas, ya. Tidak ada pengendalinya, begitu. Oke, baik. Itu secara garis besarnya saya sudah memasukkan dengan beberapa dari hal-hal yang lain dari buku-buku yang lain termasuk dari buku Prof. Koni Semiawan, ya. Oke, sekarang berkaitan dengan tadi yang disampaikan, silahkan ke kelompok 2. Kelompok berapa lagi nih? 3, ada 5 kelompok ya? 5 kelompok atau berapa kelompok? 7. Ya, silakan ada kelompok berikutnya yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberi masukan kepada kelompok 1. Ya, Bu ingin dari Bu Atin sudah mengangkat tangan, silakan Bu Atin. Baik, terima kasih. Sebetulnya sudah terjawab sebagian oleh Ibu Krit, ya. Cuma saya penasaran kalau misalnya tadi dikatakan sama Ibu Robi bahwa manusia itu
katanya tujuan akhirnya adalah memperoleh surga. Tapi kenapa kok masih ada atau masih banyak gitu manusia yang jahat gitu, manusia yang lupa diri itu kenapa gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi bahwa manusia itu diciptakan katanya untuk secara filsafat manusia itu untuk mencari jawaban persoalan dalam kehidupan. Tapi kenapa gitu ya? Misalnya gini nih, manusia menciptakan suatu robot atau suatu alat, tapi kenapa manusia itu kalah dengan apa yang dia ciptakan gitu ya? Misalnya manusia dengan robot, kenapa manusia misalnya dalam melakukan pekerjaan lebih apa ya? Lebih canggih robot dibandingkan manusia, padahal manusia sendiri itu yang menciptakannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berapa ya? Dibatasi tidak? Dua dulu ya Bu Atin. Oh ya, mangga. Terima kasih. Dua dulu aja. Itu Ya. saja Ibu Robi. Terima kasih Bu Atin. Bu Atin dari kelompok berapa? Kelompok 6. Oke. Kemudian berikutnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, nanti kita kasih yang nomor 3 dari Bu Atin. Pertanyaan lagi. Ya. Siapa? Ya. Iya, Bu Yana. Hai, Bu. Silakan Bu Yana. Ya. Saya dari kelompok 2, Ibu. Iya. Ya, ini tadi kan di kesimpulannya Bu Robi ada poin 3 kalau tidak salah, ada manusia itu memiliki pengetahuan selama hidupnya yang bersifat indrawi dan intelektif. Itu yang saya tanyakan, yang intelektif itu Bu apa ya kira-kira? Tadi sudah saya betulkan, maaf Bu Yana, itu intelektif, kurang huruf Oh, L. intelektif. Oh, Ya. intelektif. Oh iya, ya. Terima kasih, itu aja. Mungkin nanti dijelaskan lagi apa itu indrawi dan intelektif. Gitu ya Bu ya, Bu Yana ya, supaya lebih jelas. Terima kasih. Oke, ya berikutnya lagi. Ada lagi cukup? Oh, Pak Mismarudin, silakan. Saya dari kelompok 5, Bu. Hanya mau nanyain tentang yang di bagian filsafat manusia tadi ya. Struktur metafisik fundamental itu apa sih, Bu? Struktur metafisik ya. Fundamental. Oke. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau sudah silakan diberikan waktu sebentar untuk kelompok 1 mencari-cari jawabannya karena nggak bisa berdiskusi, tidak ada di dalam satu ruangan kita. Jadi silakan masing-masing melihat atau menggoogle ya. Oke, diberi waktu sebentar, kalau sudah ada yang bisa menjawab silakan. Tes. Bu Robi. Ya, Pak Gary. Saya nanti jawab yang buatin ya, yang manusia kenapa masih jahat. Silakan. Buatin tadi bertanya tentang kenapa sih masih ada manusia yang jahat ya. Nah, menurut saya itu dari ego manusianya itu sendiri, dari ego dan super egonya gitu.
Mana teh? Kok hilang ya? Ya, nanti saya tambahkan, tapi silahkan dijawab dulu. Baik, Pak Geri, tadi Pak Geri ini sudah menjawab pertanyaan Bu Atin ya, kenapa masih ada manusia yang jahat gitu, padahal tujuannya adalah surga gitu. Mohon izin untuk menambahkan ya, Bu Grit. Ya, silahkan. Ya, dari sepemahaman saya, jadi ini di luar dari yang saya baca dari buku ini ya informasinya. Jadi manusia itu memiliki nafsu amarah gitu ya. Memang Tuhan itu menciptakan kepada kita ada soul gitu, di mana di soul itu ada nafsu amarah yang di situ ketika nafsu amarahnya itu negatif, maka akan mempengaruhi baik dari pemikirannya, kemudian tingkah lakunya, yang nantinya akan berefek juga wujud dari perilakunya itu. Nah, contohnya misalnya ya dia sedang memiliki orang naik motor gitu ya, terus kemudian ada yang menyalip gitu. Nah, dia pada saat itu sedang kondisi emosi negatif, memiliki nafsu amarahnya yang muncul adalah emosi negatif. Maka di situ dia akan terpancing untuk melakukan gitu ya. Dari dalam otaknya itu akan membisikkan, ayo kejar-kejar, karena di bagian otak kita itu ada yang namanya otak reptil gitu ya, di mana di situ akan untuk berpikir segala sesuatu yang reflektif, yang untuk memacu perilaku-perilaku negatif. Contoh misalnya kejar, marah gitu. Nah, dari situ manusia akan lebih berperilaku, oh iya berarti aku harus kejar nih, aku harus marah gitu. Nah, dari situ, dari otak itu, maka detak jantungnya itu akan semakin lama akan semakin kencang, yang akan mempengaruhi dari emosinya itu, yang awalnya mungkin levelnya itu kemarahannya 5 akan jadi 8 gitu ya. Dan itu akan semakin marah, dan perilaku negatif itu akan muncul. Nah, itu baru satu contoh. Kalau misalnya yang dari nafsu amarah itu akan muncul beberapa kali, maka perilaku negatif itu akan muncul juga sesuai dengan ritme dari nafsu amarahnya itu. Jadi kalau misalnya dalam seseorang itu nafsu amarahnya, misalnya jantung gitu ya, ada 100%. Nafsu amarahnya kok mendominasi jadi 80%, maka perilakunya juga akan jadi negatif gitu. Ketika perilakunya negatif, itu akan tertanam dalam dirinya. Segala sesuatu yang dilakukan keseharian itu juga adalah negatif. Nah, dengan adanya perilaku negatif ini adalah perilaku yang tidak disukai oleh Tuhan kita. Maka imbasnya adalah dia akan dosa ya buatin ya. Dosanya banyak. Kemudian apa sih efeknya lagi? Ya udah, maka Tuhan akan menentukan mana surga dan mana neraka gitu. Mungkin seperti itu, Bu Grit. Iya, oke, baik. Pertanyaan 1 ya, nanti saya tambahkan kalau sudah di akhirnya. Kemudian jawaban yang dari pertanyaan yang lain dari siapa tadi? Dari Bu Yanah ya, mengenai indrawi dan intelektif. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan, bisa dijelaskan kembali. Mungkin Bu Nova bisa bantu, Bu. Boleh, kalau untuk indrawi, mohon izin Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yana terkait indrawi dan juga intelektif itu ya. Nah, kalau untuk indrawi, menurut pemahaman saya itu indrawi itu seperti manusia dalam perkembangannya itu memiliki pengetahuan-pengetahuan. Nah, jadi
di dalam kehidupan sehari-harinya mereka mendapatkan pengetahuan dengan cara mengamati itu. Jadi indrawinya itu mengamati apa yang mereka perbuat. Menurut saya seperti itu untuk yang indrawinya. Kalau untuk intelektif, sebentar ya Bu, saya cari dulu. Untuk intelektif itu, nah pengetahuan itu kan bersifat intelektif, yang merupakan khas dari pengetahuan manusia itu sendiri. Nah manusia itu mampu menangkap, menyatakan, dan menyimpan pengetahuan gitu deh. Jadi dari intelektifnya itu manusia mendapatkan pengetahuan yang khas gitu. Nah, jadi dalam hal intelektif itu manusia mampu menjangkau realitas sejauh yang telah diatur gitu. Jadi gimana ya? Susah menjelaskan intelektif, agak sulit bahasanya. Jadi daya ingat manusia itu kan apakah seperti rasional? ya, Rasionalisme? rasionalisasi gitu ya, intelektif itu seperti rasionalisasi antara objek dan subjeknya gitu mungkin Bu, seperti itu atau Iya, oke. Nanti lebih dijelaskan lagi. Oke, terima kasih Bu Nova. Kemudian ada tadi satu lagi ya, atau sudah? Satu lagi Ibu, yang pertanyaan dari Ibu Atin ya. Struktur metafisika, metafisik fundamental. Mungkin saya jawab yang Bu Atin dulu ya Bu, pertanyaan yang kedua ya. Oh iya. Manusia menciptakan teknologi, tapi kenapa manusia kalah begitu? Begitulah Bu Atin. Ya, nah jadi dalam buku ini juga dipaparkan bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka kehidupan manusia itu akan menjadi lebih mudah gitu. Lebih mudah dalam hal apa? Bisa kebaikannya, kemudian bisa lebih murah, lebih aman, kemudian banyak memberikan manfaat gitu. Tapi ternyata dengan ketidakhati-hatian kemajuan teknologi itu justru tidak hanya membawa manfaat dan kebaikan saja, tapi justru akan menghancurkan gitu. Nah, mungkin dalam buku ini lebih kepada ini ya, pesan kepada pembaca bahwasannya hati-hatilah dengan kemajuan teknologi. Misalnya segala sesuatu yang kamu ciptakan, karena kalau kamu tidak hati-hati ya justru akan membunuhmu sendiri, akan menghancurkanmu sendiri begitu. Begitu Batin. Ya. Tambahan sedikit mungkin Bu untuk yang kenapa manusia kalah dari ciptaannya sendiri. Mungkin bukan kalah ya, karena itu kan diciptakan oleh manusia. Bisa dikatakan manusia itu berhasil dalam menciptakan sesuatu hal. Tapi kenapa bisa kalah? Ya karena ada unsur afektivitas itu sendiri, yang ada ego, super ego, yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Robi, bahwa manusia itu sebenarnya pikiran-pikiran negatifnya yang mempengaruhi dari manusia itu sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa manusia itu kalah dari ciptaannya sendiri. Mungkin seperti itu pemahaman dari saya, tambahannya juga. Ya, baik. Yang terakhir, struktur metafisik. Metafisik fundamental. Silakan siapa yang dari kelompok mau menjelaskan. Baik Ibu, sebenarnya istilah ini juga masih kurang bisa saya pahami Ibu. Makanya tadi saya sajikan dalam materi presentasi ya. Cuman mungkin saya akan coba gitu ya sedikit dari hasil memahami informasi yang ada dalam buku ini. Jadi dari awalnya manusia itu kan diciptakan memang untuk berfilsafat gitu ya. Tapi pada akhirnya ada perkembangan yang namanya filsafat ilmu gitu. Nah, dari filsafat ilmu itu manusia akan bisa melihat lebih jelas pada permasalahan gitu. Jadi dia lebih melihatnya
sampai ke akar-akarnya untuk mencari jawaban dari persoalan-persoalan hidup gitu. Lalu gimana ya, melihat dalam pemikiran itu lebih kepada di bawahnya lagi. Jadi tidak hanya berdasarkan teori-teori saja, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan saja, tapi lebih kepada fundamental itu mungkin mendasar sekali gitu mungkin ya. Ini karena dalam sekali untuk informasi yang disajikan dari buku ini. Jadi mungkin yang bisa saya pahami seperti itu, Ibu Grit dan Pak Misma. Mungkin bisa ditambahkan. Baik, jangan lupa kelompok 1 tugasnya nanti di dalam di dalam LMS memasukkan yang kelompok 1 itu PPT-nya dan juga pertanyaan dan jawaban ya. Baik, supaya Ibu. nanti itu siapa tahu nanti di UAS itu juga keluar supaya yang lain juga bisa tahu begitu ya. Yang lain hanya memasukkan kesimpulannya saja. Baik. Maaf nih batuk sedikit. Ya, saya ulang sekali lagi, maksudnya saya tambahkan tadi semuanya sudah bagus, jawaban-jawabannya keren ya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan, memang ada dari kalau kita lagi membaca salah satu buku filsafat yang dari Prof. Koni adalah Panorama Filsafat Ilmu ya. Dalam buku Panorama Filsafat Ilmu memang lebih dijelaskan lagi bagaimana manusia ini, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa ada satu unsur dari manusia ini yang kemudian dikatakan bahwa ada kerakusan di situ dari manusia ya. Ada unsur di manusia yang kemudian dikaitkan dengan teori Freud, tadi saya katakan id, ego, dan superego. Itu semua dorongan dan keinginan yang ada di hati manusia yang ada sisi negatif dan sisi positifnya. Dimana kalau kita lihat tuh, kalau gambar anak-anak mau digambarkan, di sini kayaknya ada setan, di sini ada malaikat, di sini disuruh-suruh buat jahat, di sini buat baik, siapa yang menang, begitu ya. Si pelaksana pada saat dia melaksanakan itu egonya mana yang menang, itu yang dilaksanakan oleh ego. Siapa yang menahannya itu adalah super ego yang saya katakan hati nurani di situ ya. Jadi ada hati nurani. Dari mana hati nurani itu terbentuk? Saya menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Hati nurani untuk mengatasi antara melakukan yang tidak baik dan melakukan yang baik. Itu siapa? Terbentuknya dari mana di dalam hati manusia? Dari mana? Siapa yang bisa? Dari iman. Dari iman, bagus. Berarti ada unsur agama di situ, ya. Oke, ya. Jadi itu unsur yang paling tinggi, ya. Dari orang tua memberikan sesuatu pemahaman, sesuatu bahwa yang ini betul, yang ini salah, itu dari kecil kita sudah ditanamkan sehingga memunculkan super ego yang baik, ya. Super ego yang artinya mampu untuk kita kendalikan, ada si id, dorongan yang nggak bagus, maka sebelum dilaksanakan dorongan itu akan ada bagus. Ada dibatasi dan sebagainya. Di dalam diri manusia itu yang terjadi ya. Kemudian mengapa manusia itu menjadi jahat? Karena super egonya kurang, hati nuraninya kurang baik, agamanya tidak baik, tidak ada batasan-batasan, tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tidak mendapatkan ilmu yang baik, sehingga akan menjurus kepada sesuatu hal yang salah. Nah, sekarang kita kaitkan dengan teknologi. Kenapa manusia itu menciptakan robot yang melebihi? Itu yang saya katakan. Manusia ini seringkali kemudian ada dalam dirinya ketidakpuasan, ingin menguasai dunia, kerakusan, ya. Kemudian tanpa sadar sudah kaya tetap mau korupsi, sudah bergelimpangan sudah tetap mau. Kenapa manusia begitu ya? Gitu. Nah, inilah yang disebut adanya kerakusan di dalam diri manusia yang kemudian tidak mampu dikendalikan. Siapa lagi pengendalinya? Nah, kita tahu sendiri pengendalinya berarti hati nuraninya.
Manakala hati nurani tidak bekerja dengan baik, dia akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuai dengan keinginannya sebanyak mungkin. Kemudian kalau perlu dia menciptakan robot, kalau boleh yang lebih super dari manusia, dia mengcloning, cloningnya itu ambil segala sesuatu gen-gen dari manusia yang super, menciptakan manusia-manusia yang super untuk bisa menguasai dunia ini. Itulah yang sebabnya yang dikatakan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan seringkali bermata dua, pisau atau pedang bermata dua. Kalau salah, maka itu akan menjadi disaster bagi dunia. Ya, itu jawaban untuk yang pertama. Nah, tadi kalau kita katakan indrawi itu memang berdasarkan indera kita pemandangan. Kalau kemarin mungkin sudah di-share ya, atau tidak di-share oleh Pak Iwan. Pak Ian ya. Jadi itu ada indrawi, kita hanya menangkap sesuatu dari pandangan kita. Kemudian kita melihat pesawat itu, pesawat itu kecil banget di atas, pemandangan begitu turun ke bawah ternyata besar pesawat itu ya. Hanya pemandangan sekilas. Kemudian ada lagi pemandangan-pemandangan kita yang kita tidak cukup dengan indrawi, tetapi kita pakai juga positivisme. Nah, positivisme kita bukan positivisme, rasionalisme. Rasional, kita melihat, kayaknya enggak lah, pesawat itu memang kenapa? Karena dia di atas, kita pakai intelektual kita untuk berpikir. Dia kan di atas, tapi pada saat dia turun, pasti dia jadi besar. Ya, kita lihat fata morgana, itu pandangan kita dari sana. Ya, seakan-akan ada air, tapi waktu kita mendekat tidak ada. Ya, jadi kita sudah memakai rasional kita. Kemudian untuk menjadi ilmu pengetahuan bagaimana? Menjadi ilmu pengetahuan itu kita harus memakai empirisme. Jadi gabungan dari yang namanya indrawi, positivisme, empirisme melahirkan yang disebut adalah ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu yang nanti Bapak Ibu lakukan itu melalui empirisme di lapangan. Nanti bagaimana kenyataannya. Begitulah istilahnya demikian ya. Kalau kita katakan metafisika, metafisika itu adalah satu realitas di luar pengalaman manusia. Ya misalnya pertanyaan-pertanyaan yang metafisika, itu Tuhan di mana sih nggak kelihatan gitu ya. Nah, kita tanya itu Tuhan ada di mana ya? Kita tanya-tanya pertanyaan yang fundamental yang bisa hanya seringkali ditangkap oleh iman. Kadang-kadang kita tanya moral, etika, sesuatu yang tidak ada dari pengalaman manusia. Nah, itu masuk ke ranah-ranah realitas yang fundamental, itu agama. Biasanya bisa ditangkap dengan keimanan begitu ya. Artinya hal-hal yang di luar pengalaman manusia, realitas yang ada. Sebab itu saya katakan dari awalnya kadang-kadang kita melihat filsafat itu adalah garis yang ada di sini yang tampak oleh kita dan di luar garis yang tidak tampak oleh kita. Ada dari unsur di luar sana. Itulah intinya ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi sudah sangat bagus disajikan oleh kelompok 1 dan kemudian nanti kelompok 1 ini nanti memasukkan ya. Jadi memasukkan apa yang tadi sudah ditanyakan oleh penanya-penanya tadi, kemudian juga jawabannya apa, yang lain memasukkan dalam kesimpulan. Tapi saya nggak tahu di dalam udah bisa masuk belum ya? Saya karena kemarin tuh saya belum lihat lagi LMS-nya karena kan sempat hang ya. Jadi nggak bisa. Nanti saya lihat lagi supaya saya bisa kasih tanggal masukinnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memasukkan supaya nggak tunda-tunda waktu untuk nanti pada kelompok yang kedua itu sudah bisa menyajikan lagi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa apa sih kaitannya dengan administrasi pendidikan. Kita akan menjurus ke sana. Tetapi kita harus membahas dulu dasar-dasarnya dulu. Administrasi pendidikan apa ya? Karena administrasi pendidikan itu adalah pengelolaan. Nah, pengelolaan siapa yang mengelola? Manusia lagi.
Nggak mungkin ada pengelolaan bukan manusia, ya. Akan menjurus ke sana. Bagaimana pengelolaan? Memakai sistem, apa yang dikelola, apa yang dikembangkan. Ya, nanti kita akan menjurus ke sana menunggu bab-bab yang berikutnya yang akan dipresentasikan. Baik. Apakah Bapak Ibu sudah paham? Kalau misalnya sudah paham, kita tidak perlu sampai jam 3:10 supaya saya punya waktu untuk melihat di LMS dan Bapak dan Ibu bisa memasukkan supaya nggak ada hutang lagi, begitu loh. Apakah kelompok 1 sudah memasukkan ke LMS? Belum, Ibu. Belum kan? Iya, jadi saya akan membuka LMS supaya bisa dimasukkan oleh kelompok 1 dan tugas-tugas yang lain. Baik, terakhir ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, nanti saya akan minta ketua untuk seperti biasa menutup pertemuan kita. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau sudah jelas semuanya, Ibu, maaf. Ibu, ya silakan. Maaf. Siapa? Saya Bu Nila, Bu. Oh iya, Bu Nila, silakan Bu Nila. Sedikit aja nih apa saya yang kurang paham atau apa. Saya ada yang saya mau tanyakan. Bagaimana sih Bu keterkaitan filsafat tentang manusia ini dalam psikologi, Bu? Dalam psikologi? Iya. Kalau kita kaitkan psikologi dulu itu tidak masuk dalam ranah filsafat dulu ya. Bukan ranah filsafat, ranah ilmu pengetahuan dulu belum, Bu. Masuknya ke ranah filsafat. Karena ini kaitannya kepada jiwa manusia, begitu ya. Jiwa manusia sehingga dia masuknya. Tetapi manakala namanya ilmu psikologi sudah bisa diukur. Perasaan itu sudah ada pengukurannya, ada kepuasan kerja yang namanya sangat setuju itu udah ada skala Likernya. Sehingga dia masih bisa dapat dihitung dalam ilmu sosial, akhirnya masuk ke ranah ilmu pengetahuan, itu psikologi. Psikologi dulu lebih mengarahkan kepada ilmu jiwa. Sekarang yang dipelajari psikologi itu ilmu jiwa dalam bentuk perilaku. Jadi semuanya itu perilakunya seperti apa, begitu ya. Yang mengetengahkan orang itu suka bingung-bingung, orang itu tidak paham. Dilihat dari mana? Dari perilakunya. Baru ditelusuri latar belakangnya. Sebab itu psikologi itu sekarang masuk kepada ranah ilmu pengetahuan. Kalau dulu nggak bisa, Bu. Ya, karena perasaan manusia mau dilihatnya bagaimana. Begitu. Susah ya, tapi sekarang sudah bisa. Ya, ada kepuasan kerja, kan udah bisa diukur itu sekarang ya. Ada emosional, kecerdasan emosi, ya itu semuanya sudah ada pengukurannya. Begitu sudah ada pengukurannya, seperti tadi saya katakan, ada indrawi, ada rasional, dan ada empiris, maka itu sudah bisa masuk kepada ranah ilmu pengetahuan atau sains. Oke. Iya, Bu? Gimana Bu Nila? Iya, terima kasih Bu. Baik. Oke, kalau begitu kita sudahi Bapak Ibu yang hebat-hebat. Kita bertemu lagi kepada pertemuan berikutnya dengan presentasi yang kedua, kelompok 2. Terima kasih untuk kebersamaan dan aktivitas yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ketua. Silakan ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Grit. Ya, sekarang pembelajaran hari ini telah selesai ya Bapak Ibu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing dimulai. Doa selesai.